Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berkumpul lagi, duduk bersama untuk sama-sama kita mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan agamanya dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan juga amal soleh serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, bulan mubarak. Maka ana sampaikan syahrul mubarak alaikum, alaina wa alaikum, kullu amin wa antum bi khair, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua di dalam atau memanjangkan umur kita sehingga bisa memasuki bulan Ramadan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua ketika kita berada di bulan mulia tersebut dan memudahkan kita dan memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ikhwas sekalian, insyaallah kita akan membahas mengenai pembatal puasa kontemporer, ya. Karena kita ketahui bahwasannya amalan utama, amalan yang paling diwajibkan atau amalan yang khusus yang berada di bulan Ramadan, amalan utamanya itu adalah berpuasa, ya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita semua di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semuanya untuk berpuasa. Maksudnya berpuasa di sini adalah bulan Ramadan, ya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala telah mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu agar tujuannya dengan berpuasa tersebut kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, tentu yang diwajibkan puasa ini sebagaimana tadi sudah disebutkan adalah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal islamu ala khams, Islam itu dibangun di atas 5 pilar, yang salah satunya siyamu Ramadan, siyami Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, tentu pembahasan ini, ya, begitu amat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. Mengapa demikian? Ini dalam rangka kita mewujudkan makna ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus di bulan Ramadan, yaitu melakukan puasa di dalamnya, ya, agar kita tidak melakukan hal-hal yang hal-hal yang membatalkan, ya, yang dimana itu masuk ke dalam perkara-perkara kontemporer yang mungkin saja belum kita pelajari atau belum kita ketahui hukumnya secara baik, ya. Sebelum kita mengetahui atau menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara atau masalah-masalah kontemporer yang membatalkan puasa, kita terlebih dahulu untuk mengetahui pembatal puasa itu sendiri apa saja, ya. Para ulama mengatakan yang membatalkan puasa itu ada 10 hal, ada 10. Yang pertama adalah apa? Ketika kita memasukkan satu zat yang memiliki fisik, ya, zat yang memiliki fisik ke dalam ke bagian dalam tubuh kita, ya, ke bagian dalam tubuh kita melalui jalur yang terbuka secara alamiah, ya, dan atau yang dibuka bisa dibuka lewat sebuah sayatan, dalam artian sayatan secara terbuka lebar, ya. Maksudnya di sini adalah apa? Bagian dalam di sini adalah
bagian tubuh yang memiliki rongga. Di sini maksudnya ada dada dan juga apa? Perut, ya. Nah, melalui jalur yang terbuka secara alami itu apa saja? Pertama adalah mulut, kedua adalah hidung, ketiga adalah telinga, keempat adalah kemaluan, kelima adalah bagian dubur. Ya, ini yang terbuka secara alami. Adapun yang dibuka dengan sayatan itu masuk ke dalam di sini. Nggak setiap yang disayat itu artinya menjadi apa? Menjadi pembatal puasa, enggak. Tetapi ketika menyambung kepada bagian tubuh yang memiliki rongga, maksudnya di sini apa? Otak di sini termasuk di dalamnya, kepala, ya, dan juga perut tadi, ya. Kalau maksudnya perut gimana, Ustaz? Kalau misalnya seandainya ada orang yang menusuk tubuh kita, ya, menusuk tubuh kita itu dan itu dengan seizin kita, misalnya untuk melakukan pembedahan operasi, ya, maka itu menjadikan puasa yang kita kerjakan menjadi apa? Batal. Nah, yang masuk ke dalam bagian dalam tubuh kita itu tidak harus berupa makanan, apapun bentuknya, selama memiliki fisik dan berada dari luar tubuh kita, ya, itu bisa membatalkan puasa. Ketika masuk kepada bagian dalam, bagian terdalam tubuh kita, bagian dalam, ya, tubuh ini, maka itu membatalkan. Nah, bagian dalam itu kalau tenggorokan, makhraj kha, ya, jadi kha ini setelah makhraj kha, ketika misalnya kita masukkan jari kita sampai ke situ, itu bisa apa? Membatalkan puasa. Atau kita masukkan apalah sesuatu, benang, ya, itu juga membatalkan puasa. Adapun hidung, ya, kalau dia sampai di atas daripada batang hidung kita, ya, itu masuk bagian dalam. Jadi ketika kita memasukkan sesuatu dari luar sampai di atas batang hidung kita, itu kategorinya sudah memasukkan ke bagian dalam tubuh kita, sehingga puasa kita menjadi apa? Batal. Termasuk di dalam di sini juga apa? Misalnya ada ketika kita sedang membersihkan diri kita selepas buang hajat, ya. Nah, itu kita tidak boleh memasukkan jari kita ke bagian dalam dubur, ya. Jadi hanya yang dibersihkan yang di luarnya saja, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkannya. Jadi kalau sampai ada yang masukin jarinya, itu juga akhirnya apa? Membatalkan puasa. Termasuk juga perempuan juga seperti itu, ya. Jadi yang dibersihkan itu apa? Yang nampak ketika dia duduk. Yang nampak ketika dia apa? Duduk. Nah, juga ketika memasukkan apa? Kalau telinga ini apa? Telinga bagian dalamnya mana? Jadi Ustaz, kalau ada yang ngorek telinga nih, apa lantas langsung semuanya batal? Enggak. Ketika dia memasukkan sampai kepada bagian yang bila kita melihatnya, ya, dari luar gini, ya, dari luar itu tidak terlihat. Kan agak miring gitu kan, agak belok kan kalau kita perhatikan kan. Nah, jadi kalau ada yang sampai masukin ke dalam bagian tersebut, itu membatalkan puasa, ya. Lalu yang selanjutnya itu tadi lewat bagian dalam, lambung, usus, paru-paru, ya, dan juga kepala, masuk ke dalam bagian kepala, itu membatalkan puasa. Lalu yang ketiga adalah ketika memasukkan sesuatu lewat salah satu dua jalur, yaitu apa? Kemaluan ataupun dubur. Ini pembatal puasa. Lalu yang keempat adalah apa? Keempat adalah muntah secara sengaja. Yang kelima adalah melakukan hubungan intim, ya, memasukkan kemaluan laki-laki, ya, ke dalam kemaluan perempuan secara sengaja, ya. Lalu yang keenam adalah ketika terjadinya ejakulasi disebabkan adanya kontak fisik sebelumnya, ya. Jadi kalau bisa ejakulasinya disebabkan bukan karena ada kontak fisik sebelumnya, ya, secara langsung, ya, kontak fisik secara langsung, itu tidak membatalkan. Kalau tidak dengan proses seperti itu, bukan berasal dari proses adanya kontak fisik terlebih dahulu, itu tidak membatalkan puasa. Lalu yang ketujuh adalah haid, ya, walaupun di ujung sudah mau masuk maghrib, ya, haid, ya udah batal puasanya, ya. Nifas, ya,
nifas, lalu yang ke-9 adalah hilangnya akal, maksudnya dalam hilang akal di sini apa? Gila, ya. Dan yang terakhir yang 10 adalah riddah, artinya murtad. Nasallallahu as-salamah, ya. Nah, itu tadi 10 hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi para ulama dari 10 hal ini kan sudah ada kaedah umumnya kan, kaedah besarnya. Lalu para ulama melihat kepada masalah-masalah yang muncul yang memiliki kaitan secara langsung dengan permasalahan puasa, apakah ini termasuk ke dalam pembatal puasa. Nah, secara garis besar masalah pembatal kontemporer ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah yang membatalkan atau disepakati bahwasan ini membatalkan puasa. Yang kedua adalah yang tidak membatalkan, permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah yang membatalkan di satu kondisi dan tidak membatalkan dalam kondisi yang lainnya. Jadi harus diperinci terlebih dahulu. Kalau begini ini membatalkan, kalau seperti ini tidak membatalkan. Baik, kita masuk kepada masalah-masalah mengenai pembatal puasa. Yang pertama adalah memakai inhaler, ya, obat untuk asma, ya, obat untuk asma. Ini membatalkan. Dikarenakan kenapa? Di dalam inhaler tersebut adalah obat dengan spray yang dimana ada ada namanya cairan, ya, walaupun sedikit itu membatalkan. Dikarenakan kenapa? Karena masuk ke bagian jauf, bagian tubuh yang berongga, bagian dalam tubuh yang berongga, yaitu apa? Paru-paru. Sehingga ketika kita memasukkan hal tersebut itu membatalkan puasa. Ya. Hal ini sama halnya seperti orang yang diharuskan ya untuk makan dan minum ketika berpuasa dikarenakan kondisi fisiknya yang mengharuskan untuk dia makan dan minum karena dia menderita satu penyakit. Artinya kalau dia misalnya puasa, ya, dan dia ada kondisi sakit tertentu yang mengharuskan dia untuk makan, bila tidak dia makan, dia apa? Bisa berdampak buruk kepada kondisi kesehatan atau nyawanya, ya. Nah, walaupun demikian ketika dia puasa dia wajib untuk buka. Tapi wajibnya tersebut bukan berarti menjadi alasan makan dan minumnya ini tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Artinya dia tetap harus buka, tapi bukan beralasan ketika wajibnya makan dan minum ini menjadikan puasanya tidak menjadi batal. Seperti halnya dengan masalah apa? Masalah memakai inhaler. Nah, terlebih lagi ada fatwa dari Syekh Nuh Al-Qudah. Beliau ini Allah yarhamu sudah meninggal, wafat, mufti kerajaan Yordania. Ya, yang dimana kerajaan Yordania ini dalam fatwanya ini umumnya nggak semuanya, umumnya mengacu kepada mazhab Asy-Syafi'i, Dikatakan di dalam fatwanya tersebut akhdhul bukhah an tariqil anf awil fam muftir, ya, mengkonsumsi inhaler, yang memakai inhaler baik dari jalur mulut ataupun jalur hidung itu menyebabkan puasa batal. Li'anna dawa fi hadhil bukhakhat yuradu lahul wusul ila ri'atain, dikarenakan spray yang terdapat di dalam obat tersebut atau yang spray dari obat tersebut itu ditujukan untuk memasukkan ke dalam mana? Ke dalam paru-paru, wahuma minal jauf, dan di mana paru-paru termasuk dari kategori jauf. Jauf itu bagian dalam tubuh ya, berongga. Ya. Lalu di antara ini permasalahan apa? Permasalahan memakai ya inhaler, ya. Kan kita sudah ketahui, jadi dari luar sedikit maupun banyak. Jadi Ustadz kan paling spraynya cuman ya
Semprotan itu paling cuman ya hampir mungkin nggak kelihatan mungkin ya. Wallahu a'lam, ana juga nggak tahu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu tidak menjadi tolak ukur karena Nabi Muhammad SAW mengatakan wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Dan ketika engkau, kata Rasulullah kepada sahabat Laqit ibn Sabirah radhiyallahu taala anhu, ketika engkau berwudu, di saat menghirupkan air ke dalam hidung itu, masukkanlah atau hiruplah atau sedotlah kuat-kuat ya, kecuali engkau dalam kondisi apa? Puasa. Ya, di sini menunjukkan bahwasannya kalau ada orang yang memasukkan air, menyedot air ke dalam hidungnya kuat-kuat ketika dia berpuasa, ya, dan sampai ke bagian dalam tadi ya, lihat setelah batang hidung nih, ya, itu membatalkan puasa. Yang notabene seberapa banyak sih air yang masuk lewat jalur seperti itu? Paling mungkin setetes dua tetes. Kalau tetesannya gede juga mungkin bikin kita tersedak ya kan. Paling ya tetesan-tetesan kecil, tetapi Rasulullah tetap melarang hal tersebut dikarenakan kenapa? Bisa membatalkan puasa. Ya. Lalu yang selanjutnya masalah rokok. Ya. Rokok di sini ya, kita ketahui hukumnya mayoritas ulama kontemporer ya mengharamkan konsumsi rokok. Walaupun memang iya ada khilaf ya, tapi bukan berarti kita bisa bermudah-mudahan ya. Jadi baik bagi yang sudah atau yang sedang merokok nih sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk apa? Bisa berhenti ya. Karena kenapa? Umumnya Anda mengatakan, umumnya mayoritas ulama kontemporer mengatakan rokok itu apa? Hukumnya haram. Ya, walaupun ada yang mengatakan hukum rokok itu apa? Makruh. Bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili yarhamuhullah, semoga Allah almarhum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Beliau mengatakan, dulu pendapat saya awal-awal tuh rokok itu antara mubah dan makruh. Jawabannya selalu mubah sama makruh. Tetapi makin kesini saya meneliti lebih dalam lagi masalah rokok, ya, saya lebih condong kepada pendapat bahwasannya hukum rokok ini adalah apa? Haram. Hukum rokok adalah apa? Haram. Ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini bukan kata ana ya, jangan disalahpahamin. Ana hanya sekedar apa? Menukilkan saja, ya. Ala kulli hal, hukumnya seorang yang merokok ketika berpuasa ini juga membatalkan puasa. Mengapa demikian? Dikarenakan di dalam rokok itu ada namanya zat yang bernama tar, yang dimana tar ini ketika rokok tersebut dibakar dan mengeluarkan asap, dan asapnya itu dihirup ke dalam, akan mereduksi yang namanya tar tersebut. Nah, tarnya itu nanti direduksi dari mana? Dari asap yang disedot tersebut, dia akan mengeluarkan zat cair pekat berwarna kuning. Nah, zat cair pekat berwarna kuning. Dan kita sudah tahu kan, zat yang memiliki fisik dari luar ketika dimasukkan ke bagian dalam tubuh itu apa? Membatalkan puasa. Jadi Ustaz, kan asap ini nggak punya fisik, maksudnya fisik yang bisa dipegang gitu kan? Nggak bisa kan? Ya, nggak bisa disentuh asap nih. Nah, tapi kok bisa membatalkan? Pembatalnya bukan dari asapnya. Bukan dari apa? Asapnya. Tapi dari mana? Dari tarnya tersebut yang direduksi dari asapnya tersebut. Ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau antum nyium orang bakar sate itu nggak batal puasa. Paham ya? Tapi yang membatalkan bukan karena asapnya, tapi apa? Karena tar yang direduksi dari asapnya tersebut yang masuk ke bagian dalam tubuh. Nah, maka dari itu di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya dikatakan wa ma fihi ainun karaihatid tatan, ya, seperti segala sesuatu yang memiliki zat yang memiliki fisik tersebut seperti tatan, yakni tanbak, yaitu tembakau, ya. La'anallahu man ahdatsahu. Allah ini di dalam Bughyatul Mustarsyidin ya, Allah melaknat ya yang menanamnya, ya, yang memproduksinya.
li'annahu minal bid'il qabihah, dikarenakan termasuk dari bid'ah yang buruk, fa innahu yuftir bihi, karena seseorang yang mengkonsumsinya tadi rokok tersebut menjadikan puasanya apa? Batal, ya. Dan juga di dalam fatwanya Al-Allamah Ali bin Umar Bakathir disebutkan at-tanbak alladhi yashrabuhu man la khalaqa lahu. Allahu Akbar, bahasanya keras banget ini, ya. Dan tanbak yaitu tembakau, rokok, ya, yang dikonsumsi oleh mereka yang akan nggak dapat apa-apa nanti di akhirat, kata beliau nih, ya. Muftir itu membatalkan puasa bila syak, tanpa ada keraguan. Nah, jadi di sini kita fokusnya bukan masalah hukum rokok nih, tapi apakah mengkonsumsi rokok ini membatalkan atau tidak membatalkan, ya. Jadi jangan salah fokus nih. Fokusnya kembali lagi nih. Ntar dia fokusnya beda lagi nih. Kadang suka begini nih. Fokusnya apa? Karena kan belum tentu yang yang halal pun juga bisa membatalkan puasa nggak? Betul kan? Nah, kita makan nasi kan, masukin nasi halal nggak? Halal. Tapi kalau lagi puasa boleh nggak dimakan? Boleh. Fokus, jangan rokok dulu ya. Kita fokusnya apakah mengkonsumsi rokok itu, ya, membatalkan puasa atau tidak, ya. Baik. Nah, hukumnya sama juga dengan apa? Shisha, hoga, ya. Nah, itu juga sama hukumnya dengan hukum apa? Rokok. Nah, lalu selanjutnya masalah yang baru lagi, yaitu penggunaan obat yang dimasukkan ke kemaluan atau kemana? Ke dubur, ya. Itu juga membatalkan puasa, ya. Bahkan para ulama mengatakan sampai kalau misalnya memasukkan obat itu, kalau misalnya ke puting ibu hamil itu juga membatalkan puasa, ya. Itu juga membatalkan puasa, ya. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan kedua jalur tersebut, yaitu kemaluan dan dubur, itu bisa menyambung kemana? Ke bagian jauf, ya, perut, ya, dan bagian dalam perut kita. Sehingga segala sesuatu yang menyambungkan ke arah ke bagian tersebut, yang bisa menyampaikan kita ke bagian tersebut, itu semua apa? Membatalkan puasa. Nah, maka itu kan ada obat pencahar yang dipakainya di mana? Di dubur kan? Nah, efeknya apa? Bersihin perut kan? Berarti menunjukkan akan apa? Bahwasannya yang dimasukkan ke bagian tersebut bisa tersambung kemana? Ke usus atau lambung, ya. Nah, itu juga kita tahu lah, kalau kedokteran menjelaskan anatomi manusia juga seperti itu. Nah, senada dengan masalah itu juga penggunaan apa? Penggunaan ini masih bagian yang tidak disepakati akan membatalkannya, ya. Tadi apa? Pertama, penggunaan inhaler. Lalu yang kedua adalah apa? Rokok. Terus yang ketiga adalah shisha. Yang keempat adalah obat, ya, pencahar tuh, ya, atau obat apapun lah. Pokoknya dengan cara dimasukkan ke dubur ataupun kubul. Lalu yang kelima adalah penggunaan atau pemakaian kateter, ya, penggunaan kateter, ya. Jadi hal ini senada, makanya para ulama tuh mengatakan ada masalah gini nih. Ada masalah apa? Sebentar. Kateter ini membatalkan bila dipakai ketika sedang berpuasa. Ya, itu dulu ya. Kalau dipakainya sebelum puasa, itu tidak membatalkan. Iya, jadi pas sahur dipakai itu tidak membatalkan. Atau kalau dia sama halnya seperti hal yang orang dipakaikan ketika dia sedang tidur. Ya, orang nggak sadar atau dimasukkan tanpa dia sengaja, kan
membatalkan kalau memasukkannya secara apa? Sengaja. Sedangkan kalau dipakein sedang dia tidak sadarkan diri, itu sama halnya dengan orang yang memasukkan makanan ke dalam mulutnya dalam kondisi tidak sadar. Jadi tetap dengan sengaja. Dipakainya kapan? Dipakainya ketika dia sedang berpuasa. Adapun kalau dipakainya sebelum dia memulai puasanya, itu tidak membatalkan. Jelas ya? Nah, ini sama halnya seperti apa? Masalah yang disebutkan oleh fuqaha. Nah, lihat nih, fuqaha udah nyebutin masalah yang mirip sama ini, tapi tentu bukan ngomongin kateter. Apa itu? Orang yang ada benang di dalam mulutnya, yang dimana benangnya itu masuk ke bagian perut, ya, masuk ke bagian perut, dan itu menjulur sampai mana? Nah, sampai mulut. Kalau benangnya itu dimasukkan ketika dia puasa, itu membatalkan. Tapi kalau benangnya sudah ada dari sebelum mulai puasa, itu tidak membatalkan. Nah, tapi muskilahnya ini orang nggak bisa sholat kalau gini. Kenapa? Benangnya ini kan tersambung sampai ke bagian lambung, yang dimana di lambung ini ada najis. Betul nggak? Nah, artinya dia kalau sholat dalam kondisi benangnya itu masih menjulur, ya, dia sama halnya seperti orang yang membawa najis. Betul kan? Paham ya? Nah, tapi muskilahnya lagi, kalau dia cabut saat dia sedang berpuasa nih, itu sama halnya seperti orang yang memuntahkan dengan sengaja. Apa? Serba salah. Tenang, ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya, kata para fuqaha, minta bantuan orang mencabut benang tersebut saat dia sedang lalai. Dia nggak lagi ini, toto suruh dia cabut. Jelas ya? Nah, ini sama halnya ketika dengan masalah apa? Kateter kan? Nah, kateter itu kalau orang sakit dimasukkan ke dalam kemaluannya supaya dia nggak bolak-mandir ke kamar mandi. Jadi udah dia buang airnya di mana? Di situ aja. Jelas ya? Jadi apa ya, kalau kata orang kantong kencing ya. Nah, itu kateter ya. Nah, itu dia. Nah, jadi hal tersebut tidak membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya dia mau copotnya kateter itu apa? Saat dia misalnya udah sehat nih kondisi tubuhnya. Paham ya? Terus tahu-tahu dia mau copot kateter, dia udah mulai puasa tuh hari itu. Gimana saat? Nah, dicabutnya saat apa ya? Tidur. Saat apa ya? Saat tidur. Jadi secara saat dia tidak sadar. Baik. Lalu yang selanjutnya itu tadi masalah-masalah yang berkaitan dengan apa? Masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa secara disepakati. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak membatalkan. Yang tidak membatalkan. Ya. Nah, ini ada tiga bagian, ya, ada tiga bagian. Jadi kerangkanya itu begini. Apa pembatal kontemporer, ya, disepakati membatalkan puasa, ya, disepakati tidak membatalkan. Tapi ini ada tiga hukumnya. Yang pertama adalah makruh, ya, betul. Yang kedua adalah khilaful aula. Yang ketiga adalah tidak makruh dan juga tidak khilafiyah.
khilaful aula. Khilaful aula tuh ya kurang baik lah. Kurang baik, bisa dikatakan gampangnya seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama, yang tidak membatalkan tapi hukumnya makruh. Apa itu? Nyicipin makanan. Nyicipin makanan. Memang tidak membatalkan nyicipin makanan selama makanannya masih di mana? Masih di mulut. Tidak masuk ke bagian dalam. Tadi bagian dalam sudah dijelaskan. Bagian dalam dari mulut atau kerongkongan mana? Makhraj kha. Jadi kurang lebih di mana nih? Di sini nih. Jadi kalau sampai dia lewatin bagian situ, itu membatalkan puasa. Jadi kalau masih ada di mana? Masih di mulut saja, itu tidak membatalkan, ya. Nah, maka itu Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan wa yustahabbu an yataharraz an dzauqit ta'am. Disukai agar seseorang itu menghindari daripada mencicipi makanan, khaufan min wusulihi ila jawfihi, dikarenakan khawatir bisa kebablasan masuk sampai ke bagian dalam tubuhnya, au ta'atihi li ghalabati syahwatihi, atau karena dia waduh enak banget nih makanannya, saking udah ini dia nggak bisa nahan, akhirnya dibablasin sama dia. Ketelan, kalau satu piring nggak ketelan namanya, ya. Ya. Nah, itu dia. Nah, jadi hal tersebut tidak membatalkan, apalagi memang di dalam hadis juga ada sahabiat yang mencicipi makanan. Tapi bukan berarti kalau mencicipi enggak, makruh dari sudut pandang yang lainnya lagi. Karena kenapa? Kita melakukan sesuatu yang bisa berpotensi untuk merusak ibadah, itu hukumnya apa? Makruh. Ini berpotensi nggak untuk merusak ibadah? Iya. Maka dari itu fuqaha mengatakan hukumnya apa? Hukumnya makruh. Nah, yang selanjutnya tidak membatalkan, akan tetapi hukumnya khilaful aula, kurang baik, ya. Khilaful aula itu gampangnya begitu, sebetulnya bukan gitu definisi khilaful aula ini. Mudahin aja khilaful aula. Yang pertama diantaranya adalah apa? Donor darah. Karena kenapa? Ini sama hukumnya dengan orang yang melakukan hijamah. Hijamah itu apa? Bekam. Mencakup juga di sini masuk fasdu, apalagi fasdu. Waduh. Bekam aja khilaful aula, karena kenapa? Bisa berpotensi menjadikan seseorang tersebut menjadi lemah, nggak kuat puasa. Memang kenapa ini disebut khilaful aula nggak makruh, Ustaz? Karena tidak bersinggungan ke masalah sah dan batalnya puasa secara langsung, betul nggak? Kalau yang tadi kan bisa bersinggung, udah mepet sama sah dan batalnya. Kalau ini enggak, tidak secara langsung. Tapi memang bisa membawa ke arah sana, tapi agak jauh. Agak jauhnya gimana? Kalau dia donor darah, lemas nggak kuat sampai sakit, udah di akhirnya Tapi kan itu jauh kan, nggak langsung. Jelas ya? Maka hukumnya apa? Khilaful aula, ya. Nah, akan tetapi menjadi khilaful aula ini juga dikarenakan sebab yang lain, yaitu apa? Dikarenakan menurut mazhab Hanbali. Menurut mazhab Hanbali, berbekam ini juga termasuk pembatal puasa. Nah, jadi dari dua sudut pandang. Pertama apa? Menjadikan orang yang puasa ini menjadi lemas. Terus yang kedua, keluar dari perbedaan pendapat siapa? Mazhab Hanbali yang mengatakan bahwasannya berbekam ini termasuk pada pembatal puasa, ya. Nah, lalu yang selanjutnya, yang bagian yang ketiga. Jadi apa tadi? Makruh ini apa? Mencicipi makanan. Khilaful aula itu apa? Berbekam, donor darah, dan juga termasuk di dalamnya apa? Fasdu. Nah, yang ketiga yang tidak khilaful aula di sini adalah apa? Memakai koyo ya namanya.
Hansaplast, tapi yang sifatnya itu bisa kayak memberikan rasa hangat, ya, memberikan rasa hangat. Nah, itu tidak membatalkan puasa dan hukumnya tidak makruh dan juga tidak khilaful aula. Karena kenapa? Ustaz, kan tadi disebutkan dari pembukaan yang alami kan, masuk ke bagian dalam tubuh lewat jalur terbuka secara alami. Sedangkan menggunakan itu tadi koyok tadi itu ya, itu kan ada apa? Ada pori-pori kan, ngerembes ke bagian dalam, betul nggak? Nah, kata para ulama, maksud jalur terbuka tersebut adalah yang bisa terlihat secara jelas. Bisa terlihat secara jelas. Nah, ini kalau ini bisa terlihat secara jelas nggak? Itu pun harus mungkin pakai mikroskop dengan diperbesar beberapa kali baru bisa terlihat secara jelas. Nah, jadi intinya itu tidak membatalkan puasa. Terlebih lagi juga ini kiasan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, di mana para sahabat itu seringkali kalau sudah terlalu panas suhu udaranya ketika tengah hari berpuasa kan, apalagi Madinah nih, ya kan? Madinah kan adem bener kan, adem ya? Panas banget. Nah, mereka seringkali mengguyur badannya. Tujuannya untuk apa? Agar menjadikan tubuhnya ini lebih terasa dingin, lebih sejuk. Itu kan berasa kan? Rasa sejuk tuh kan? Nah, itu tidak membatalkan puasa. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, ya, yang dimana ada khilaf. Ada apa? Ada khilaf. Yang pertama, yang adanya khilaf di situ apa? Pertama adalah pakai tetes kuping. Obat tetes di telinga. Itu ada khilaf. Mengapa demikian? Dikarenakan menurut kedokteran modern, ya, telinga ini nggak punya jalur yang menyambung sampai mana? Sampai ke otak. Betul nggak? Ya, maksudnya jalur seperti halnya kerongkongan itu nggak ada, ya. Dan kalaupun ada itu juga jalurnya sangat kecil, ya, sangat kecil, seperti halnya mata. Makanya kan kalau mata itu walaupun ada jalurnya jalur sampai kemana, ke bagian dalam otak, tapi tidak bukaannya itu sangatlah kecil, tidak seperti seperti tenggorokan, ya. Nah, ini juga pendapat yang dipilih oleh siapa? Maksudnya pendapat pertama ini tidak membatalkan. Ini pendapat yang dipilih oleh siapa? Al-Imam Al-Ghazali, ya, yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali. Akan tetapi pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i, ya, mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan menggunakan obat tetes telinga itu membatalkan puasa, ya. Sebagaimana yang dikatakan penulis kitab Al-Fiqhil Manhaji, al-qatratu fil udhun muftirah. Obat tetes telinga atau meneteskan sesuatu ke dalam telinga itu membatalkan puasa. Li'annaha manfadhun maftuhun, karena termasuk jalur yang terbuka untuk bisa bersambung ke bagian dalam. Nah, maksud bagian dalam di sini maksudnya bagian rongga di dalam telinga ini bukanlah bukan otak yang dimaksud oleh para fuqaha di sini. Tapi di dalam telinga tersebut sudah memiliki rongga yang terdapat di dalam bagian tubuh. Sehingga ketika memasukkan ke bagian dalam itu semua itu menjadikan, ya, puasa menjadi batal. Nah, maksud bagian dalam di sini apa? Gendang telinga? Enggak. Tadi sudah dijelaskan ketika sampai ke bagian yang tidak terlihat dari luar. Karena kalau kita perhatikan kan tuh gendang telinga itu kan agak lubang telinga itu kan agak miring gitu kan. Nah, itu begitu udah sampai ke bagian yang tidak terlihat itu sudah dikategorikan bagian dalam. Jelas ya? Nah, terlebih lagi kata
Syekh Sayyid Ahmad Bik Al-Husaini, ya, beliau punya kitab, ini alim Syafi'i kabir beliau nih. Alim Syafi'i kabir. Kenapa? Mungkin udah nggak ada orang setingkat beliau di zaman beliau dan setelah sampai saat ini. Kenapa? Beliau ngajarnya itu kitab Al-Um. Sudah ngajarnya kitab apa? Al-Um. Nah, beliau mengatakan Imam Asy-Syafi'i, beliau termasuk ulama yang berpendapat bahwasannya apa? Menggunakan obat tetes telinga itu atau tetes telinga itu tidak membatalkan puasa. Beliau berdasarkan perkataan Imam Syafi'i. Walaupun di dalam naskah Al-Um disebutkan wa yuftiru bi wusuli syai'in ila udhunihi, kata Imam Syafi'i begitu. Ya. Bahwasannya termasuk hal yang membatalkan puasa ketika ada sesuatu zat yang memiliki fisik itu masuk ke bagian dalam telinga. Tapi kata Syekh Ahmad Bik Al-Husaini mengatakan apa? Bahwasannya naskah tersebut salah. Naskah tersebut salah. Kan dulu nggak kayak sekarang kan? Betul nggak? Bisa dicek ke komputerisasi. Kalau dulu kan berdasarkan penyalinan kan. Nah, bisa jadi silap tuh yang nyalin nih. Kata beliau enggak begitu naskahnya yang benar. Wala yuftiru dengan tambahan apa? La. Dan tidak membatalkan dengan masuknya sesuatu ke bagian dalam telinga. Artinya yang berpendapat tidak membatalkan di sini siapa? Imam Al-Ghazali dan siapa? Syekh Ahmad Bik Al-Husaini. Tapi mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Membatalkan, ya. Itu yang masalah pertama. Nah, lalu yang selanjutnya adalah apa? Pengguna suntik, injeksi, ya, injeksi, ya. Nah, ini anak hapus ya. Ada 3 pendapat masalah injeksi ini. Suntikan ya. Injeksi, betul ya? Suntikan ya, atau suntik. Ada tiga pendapat. Sebetulnya ada 4 malah. Ada 4. Pendapat yang pertama, tidak membatalkan secara mutlak. Pendapat yang kedua apa? Kebalikannya, membatalkan. Pendapat yang kedua, diperinci. Diperincinya ini ada ini juga perinci, tapi perinciannya berbeda. Perincinya apa? Kalau yang pertama, yang sifatnya isi daripada injeksi itu nutrisi, vitamin dan segala macam, itu membatalkan. Ya, bukan nutrisi isinya, ya. Tidak membatalkan. Lalu yang ini apa bedanya? Yang keempat, dilihat dari cara menyuntikkannya. Ustaz, emang nyuntik beda-beda ya caranya? Anda tanya dokter, iya. Maksudnya Anda baca dan Anda tanyakan kembali ke dokter, betul. Jadi cara menyuntikkan itu bisa cuman di kulit aja. Ada yang dimasukkan ke urat, ya. Ada yang dimasukkan ke otot. Jadi pahami ya?
Nah, pendapat yang terakhir ini, kalau dimasukkannya ke urat, itu membatalkan. Tapi kalau permukaan cuma di kulit saja, atau di otot, itu tidak membatalkan puasa. Mengapa demikian? Karena aliran darah itu sifatnya urat itu berongga. Ya. Nah, lalu pendapat yang dikuatkan yang mana, Ustadz? Ini. Pendapat yang dikuatkan yang ini. Kenapa demikian? Jawabannya apa, Ustadz? Kan ada di rongga. Di rongga itu dengan jalur yang apa? Tidak terbuka. Kalaupun terbuka, itu pun juga bisa tidak terlihat jelas. Ente bisa nggak habis disuntik kelihatan tuh bekas suntikannya, maksudnya umumnya nggak ada kan? Kecuali nggak terlihat jelas. Orang nggak ada yang sadar, nggak bakal terlihat seperti kita ngeliat apa, lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, betul kan? Nah, jadi sehingga para ulama Syafi'iyah mengatakan tidak membatalkan. Mutlak. Mau isi nutrisi, mau apa, udah pokoknya disuntik tidak membatalkan. Ya. Nah, lalu masalah yang selanjutnya adalah memakai atau obat bius itu anestesi, ya. Betul ya? Anestesi ya. Anestesi. Nah, anestesi di sini kalau misalnya dengan cara disuntik, ini diperinci ya, itu tidak membatalkan sama sekali. Tetapi dan itu biasanya kalau disuntik itu bisa bius total, bisa bius lokal ya. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan cara memasukkan lewat hidung. Nah, kalau misalnya dengan cara obat biusnya itu spray, ada kayak semprotan gitu. Nah, itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya berupa gas saja, ya, gas yang kayak semacam oksigen gitu, dihirup, itu tidak membatalkan puasa. Jadi lihat dari apa? Dari jenis penggunaan obat biusnya dan tekniknya. Disuntik tidak membatalkan. Tapi kalau misalnya dengan mengenakannya lewat hidung, ya, itu dilihat apakah dia gas atau dengan cara cairan, spray gitu. Nah, itu baru membatalkan, ya. Lalu yang selanjutnya adalah sebelum yang terakhir, penggunaan nitrogliserin. Tahu apa? Obat jantung. Obat jantung yang ditaruh di mana? Di bawah lidah. Nah, itu tidak membatalkan. Karena kenapa? Ustaz, itu kan ada di mulut kan? Enggak, dia penyerapannya, kata Anda tanya dokter, tidak lewat mana? Tenggorokan. Tapi dia langsung larut masuk ke dalam pembuluh darah. Lewat mana pembuluh darah? Tadi hukumnya seperti apa? Seperti tadi pakai koyo. Jelas ya? Nah, jadi dia masuk ke dalam tubuhnya bukan lewat mana? Tenggorokan, tapi lewat aliran pembuluh darah. Itu sampai Anda tanya tuh ke dokter, Anda punya teman, bener nggak kayak gitu? Iya, itu nggak masuk ke tenggorokan, katanya gitu. Belum teman SD-nya. Beliau dokter spesialis, iya, itu langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Iya, ketelan lain lagi itu. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah terakhir, masalah berenang, ya. Berenang. Nah, jadi kalau berenang di sini, kalau bisa, dia tidak membatalkan secara asalnya, hukum asal tidak membatalkan puasa. Tapi kalau di tengah berenangnya dia sampai menelan airnya, itu membatalkan. Jelas ya? Masuk lewat hidung. Iya, hati lewat hidung. Ya, itu membatalkan puasa.
Jadi bukan berenangnya yang membatalkan puasanya, tapi apa? Sesuatu masuknya air, tertelannya air lah itu yang menjadikan apa? Batalnya puasa. Berarti kalau pakai jepitan nggak apa-apa ya? Iya, itu pakai aja gitu. Agak napas tuh, bingung gitu. Iya, telinga ya. Jadi banyak ya kan. Untung hidung pakai kapas deh kalian. Sholat itu. Ya, baik, ini saja. Oh iya, terakhir satu lagi, memakai pasta gigi. Nah, pasta gigi ini kalau misalnya ketika sedang sikat gigi itu tertelan, itu batal. Tapi kalau sudah dibersihkan, walaupun masih ada kayak segar-segarnya rasanya, itu tidak batal. Jadi tafsilnya begitu. Jelas ya? Kalau pas lagi sikat gigi terus kan masih busa itu ketelan, itu batalin puasa. Tapi kalau sudah dibersihkan, udah, terus kita mau nelen ludah tuh, ludahnya berasa kayak itu kan, itu tidak membatalkan puasa. Baik, ini saja yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga bisa menjadi bekal kita ya di bulan Ramadan. Wallahu taala alam, semoga bisa bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.